Saatnya sekarang adalah bukan saatnya untuk mengeluh, ya, bukan mengadu-ngadu, bukan curhat, karena semua orang punya persoalan. Ya, jadi sekarang kita harus bangkit, ya. Jadi nggak semuanya juga rebahan gitu. Jadi ada bisnis juga bertumbuh. Nah, untuk yang sekarang mendadak punya waktu gitu, karena work from home, karena learn from home, salah satu yang harus dimanfaatkan itu adalah sekaranglah saatnya untuk belajar. Jadi luar biasa sekali dari kasih, TVRI yang sudah dalam waktu cuma 2 tahun. Ya, tidak sampai 2 tahun. Saya 2 tahun 47 hari. 47 hari, betul. Itu perubahan yang dilakukan menurut saya amazing sekali. Ya. Tapi dari sisi pemerintah, terutama dari kementerian, kok nggak bisa mensupport atau mendukung ya? Mereka mendukung, tapi undang-undangnya sangat lemah, Pak. Bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan itu ada di Dewan Pengawas. Oke. Di 5 orang itu. Ya. Jadi kalau 5 orang itu nggak seneng, Pak, mau anggota Komisi 1 ngomong jangan, Pak Presiden Jokowi ngomong saya kecewa gitu, ya kan? Ya tapi nggak bisa, Pak, nggak bisa di apa. Tapi itu bukan karena persaingan dengan kompetitor atau apa, bukan ya, Pak? Saya nggak mau menduga-duga, Pak. Di balik mereka nggak suka banget dengan saya itu apa, saya nggak mau duga-duga. Banyak, ada persaingan bisnis, ada masalah politik. Saya nggak menduga. Karena big picture yang dibuat oleh Mas Helmy ini kan sudah jelas ya. You mau nomor 1 kan? Mau nomor 1. Saya mau jadi nomor 1 di Indonesia. Harus dong, Pak. Nah, kalau nomor 1 kan berarti ada 15 kan, 14 ini jadi kompetitor kan? Makanya saya bilang jangan bersaing dong. Ya. Sebenarnya benar tuh, Pak, TV publik kan, TV swasta itu takut karena kalau kita merebut kue iklannya. Ya. Makanya mestinya seperti TV publik di seluruh dunia. TV publik di dunia itu tidak perlu terima iklan, Pak. Tapi pemerintah support dong. Publik support dong. TVRI ini aneh, Pak. Dan di undang-undangnya masih ya, sebenarnya TVRI itu budgetnya dari mana? Dari iuran publik toh. Ya. Jadi Bapak kalau ke Jepang itu sekitar 100.000 lah kali sebulan tuh, Pak. Ya. BBC. Bapak tahu NHK itu pegang dana berapa setahun? 100 triliun. 100 kali lipat TVRI. BBC 86 triliun. Hidup kita, Pak. Terus ada dewa saya bilang, oh TV publik itu nggak perlu ngejar rating. Loh, siapa bilang? Kalau nggak ngejar rating kan nggak ditonton orang, Pak. Dan siapa bilang? Kita kalau ke Jepang, NHK nomor 1, Pak. Kalau ke Korea, KBS nomor 1, lengkap dengan drakor sama K-popnya. Bapak ke Australia, ABC nomor 1, Pak. Siapa bilang? Wah, jadi saya nggak tahu ya di balik anggota Dewan Pengawas itu statement-statementnya. Saya dapat Liga Inggris, saya bilang, kenapa Liga Inggris? Kenapa nggak bikin Liga Tarkam? Cuman 50 miliar. Liga Inggris saya beli dengan 28 miliar, Pak. Cuman 2 juta dolar. Dan kelas dunia. Kelas dunia. Iya. Nggak pakai berantem, Pak. Iya. Gitu. Jadi menurut saya, ya udah, Pak. Jadi, udah berbeda banget. Jadi saya tuh seneng banget. Saya dikeluarkan dari lingkungan yang cara berpikirnya seperti itu. Tiba-tiba Liga Inggris saya dikritik tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Sejak kapan, Pak? TVRI seperti alergi dengan karya-karya asing. Dan seluruh TV di dunia, Pak, TV publik itu mesti ada konten-konten asing. Pak Hermanto, kita hidup bersama TVRI. Bapak kan masih ingat tuh ya, Rawhide, Bonanza, apa Little House on the Prairie, Ocean. Loh, itu karya asing semua loh, Pak. Pertama kali saya melihat TV ya TVRI, Pak. Masih yang ngerol itu. Ngerol masih dilihat terus. Kita nonton Bonanza, Batman. Iya semua. Mock and Mindy, I Dream of Jenny. Hitam putih ya, masih hitam putih, Pak, awalnya. Sejak kapan kita mengharamkan apa karya-karya asing ada di TV publik? No, Pak. Jadi itu orang cuman kurang wawasan aja. Saya bilang udahlah, saya nggak mau berargu dengan orang-orang yang tidak genuine dalam berpikir, Pak. Kan seperti quote di konten saya, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Saya adalah burung yang berbeda dengan mereka. Saya kembali ke habitat saya, silakan hidup dalam habitatmu. Dan saya happy banget. Begitu saya keluar dari TVRI, saya disambut oleh sahabat-sahabat, Ishak Chandra, James Kui, Bong Chandra. Kita sepedaan tiap Sabtu Minggu, sepeda 1 jam, makannya 3 jam, mereka datang. Tapi kan memang Mas Helmy juga pengabdian di sana, jadi kalau memang apa yang sudah dilakukan menurut saya luar biasa sekali ya, perubahan yang tidak gampang dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang ini. Ini benar-benar talent
yang saya juga nggak mengerti kenapa kok bisa tidak disupport atau tidak dihargain. Karena kalau saya mempunyai CEO seperti itu, wah itu suatu luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Tapi andai kata ini ada satu peluang, Mas Helmy. Mas Helmy diminta untuk menjadi pimpinan tertinggi di TVRI. Itu enggak. Cukup ya, Pak? Cukup sekali ya? Big no untuk saya. Enggak. Bagaimana kalau dengan posisi yang lebih tinggi, misalnya di posisi Menteri Kemeninfo? Tahu nggak Pak Hermanto kenapa saya happy? Iya. Karena saya tuh nggak punya ambisi, Pak. Makin kita punya ambisi kayak gitu, kalau nggak dapat kan sakit, Pak. Iya. I'm so happy with this, Pak. Bapak saya pedagang kaki 5. Mimpi saya itu dulu rendah-rendah aja, Pak. Jadi direktur aja udah senang tuh. Eselon 2 tuh udah senang, Pak. Saya dikasih eselon 1, Pak. Dan saya bukan hanya jadi driver, saya dikenal jadi ini. Aduh, Pak, saya kalau masih kepengen ini, ada kemarin saya diminta lagi untuk nyalon di daerah saya, kepala daerah. No. I'm very happy like this, Pak. Jadi advisor, jadi coach ya bagi anak-anak muda. Ya buku laku, Pak. Webinar hampir tiap hari. Aduh, ketemu anak dengan istri hampir tiap hari, Pak. Nothing more happier than that. Jadi menurut saya sih, no. Jadi justru ini tahun 2020 ini Mas Helmy dengan diberhentikan dari TVRI, disyukurin aja. Justru karena disyukurin dan memang karena Mas Helmy ini benar-benar sosok yang luar biasa ya, pengetahuan, pengalaman, sehingga begitu masuk di dunianya Mas Helmy sendiri langsung wah. Gitu. Apalagi ini COVID ya. Jadi semua orang kan sekarang ke sosial media. Dan COVID banyak orang tiarap, saya naik, Pak. Betul. Dan ini masih terus ini. Oh iya. Masih terus karena memang setelah COVID nggak ada pun perubahan yang ke meeting secara virtual komunikasi juga berubah. Lebih luar biasa. Ini tetap akan berjalan, nggak bisa dicegah lagi sudah. Ya, karena kalaupun katakanlah Pak vaksinnya udah ditemukan, udah bisa mengobatin itu, tapi saya pikir never come back. Medianya tetap media sosial, cara orang berbelanja aja tetap online. Trust me, Pak. Trust me. Jadi tetap it stay there gitu. Jadi menurut saya sih, Pak, bagaimana dan saya sangat bersyukur, Pak Hermanto. Orang yang simpati dengan saya banyak, menawarin banyak, Pak. Saya pilih-pilih gitu, dan saya udahlah saya mengabdikan diri saya untuk membantu lah anak-anak muda. Mereka butuh kadang-kadang cuman mentor, butuh di perusahaannya anak muda semua butuh ada orang tua. Saya kan fungsi saya kan lebih kepada memberikan advice, Pak, karena pengalaman saya pengalaman panjang. Connecting dot, Pak, itu ilmu tuh. Butuh apa nih? Butuh orang yang bisa ini. Butuh supplier, saya teleponin aduh, they love it so much, Pak. Mereka antri, Pak, WA saya, coach kapan ketemu saya punya ini nih. Aduh, Pak. Makanya saya Pak Hermanto podcast Tes Nomor, dia orang iseng amat ya. Tapi saya melihat wah, this is good. Orang kayak Bapak tuh harus diserap tuh. Pengetahuannya, wisdomnya. Saya ingin para milenial ini generasi Z, ini semuanya juga bisa mempunyai mindset yang positif ya. Karena mereka butuh orang-orang kayak Bapak, kayak saya, Pak. Karena di sosmed yang negatif kan jauh lebih banyak dari yang positif. Bapak awas loh bikin podcast yang ngeprank orang gitu. Enggak sih, saya tetap pilih-pilih yang kira-kira bisa memberi manfaat dari pengalaman-pengalaman itu, bisa mendapatkan hikmahnya dalam waktu yang relatif singkat kan. Dapat pengalaman seperti tokoh seperti Mas Helmy ini kan luar biasa. Jadi itulah harapan saya juga ya, supaya mereka setelah mempunyai mindset positif, jadi mereka kan pasti juga akan melakukan banyak hal-hal positif yang tentunya hasilnya juga positif ya. They need us, Pak. Jadi saya selalu menginspire teman-teman yang seumuran kita, di atas kita. Ilmu jangan dibawa mati loh. Iya. Tulis buku minimal, Pak. Mungkin tulis buku takes time ya. Ya udah podcast aja ngomong gitu. Kan saya gitu. Ada tamu saya wawancarain, kalau nggak saya ngomong sendiri aja, Pak. Sekarang yang saya lagi top itu Pak, yang saya bilang gaspol. Kamu kalau usia 30-an
itu gaspol. Cobalah Pak aja. Ya. Ya gagal nggak ada masalah. Apalagi udah di bawah 30 jomblo lagi Pak. Kalau gagal kan nggak ada risiko ya kan? Ya push your limit gitu. Kalau nggak push habis-habisan gasnya, we never know. Ya capacity kita tuh kayak apa. Wah itu senang Pak. Gaspol. Saya tuh ada 2 kata Pak. Gaspol sama satu lagi tuh daging semua. Daging semua. Daging semua. Aduh, sedang. Tapi kalau menurut saya ya, usia 50 sampai usia ke antara 65, 70 itu usia zaman keemasan. Mestinya ya. Karena pengalaman sudah demikian banyak. Betul. Asal bisa menjaga kesehatan ya, secara jasmani, rohani ya. Wah, ini luar biasa, nggak bisa berhenti. Jadi saya sering ketemu sama teman, ketemu sama orang usianya mau pensiun dini, bahkan ada yang usia 40 sudah mau pensiun. Saya ngomong, wow. Orang Pak Hermanto kayak saya tergantung lah ya. Iya. Orang Pak Hermanto sama kayak saya. Kalau pensiun nggak ngapa-ngapain, stroke kan. Kalau nggak stroke pikun. Benar. Iya. Jadi memang Bapak jangan berhenti lah. Apa yang sudah kita punya pengalaman ini ya kita mesti berbagi, mesti do something yang bermanfaat. Cuman phrasingnya Pak, kata Jack Ma berbeda. Di atas 50 tuh kita sudah harus mulai percaya sama anak muda. We invest. Combination, Pak. Ya, combination. Jadi combination itu kita dari situ ya betul. Karena anak muda saja juga nggak bisa. Iya, makanya we invest in them, Pak. Jadi ajarin mereka, teach them. Wisdom kali ya. Kalau knowledge kadang-kadang mereka lebih jago dari kita, Pak. Iya kan? Jadi gitu. Menurut saya ya kayak Pak ini kita jadi coach aja, Pak. Kalau zaman kita memang ini masih milenial ya mestinya ya. Pikiran milenial ya. Mau ngadu ayo. Tapi kelahiran kita ini kan memang sangat tough ya. Maksudnya kita kalau masuk ke sesuatu itu kan sangat konsisten, ulet ya. Berbeda dengan anak-anak milenial sekarang kan maunya instan, maunya cepat, maunya tanpa proses sudah sukses. Nah ini yang memang harus diingatkan. Nggak ada sesuatu kesuksesan kita, itu yang instan ya. Betul. Semakin mimpinya atau visinya semakin besar ya, prosesnya ini semakin berat. Mereka nggak gampang. Betul Pak. Mereka semuanya kepengen jadi Nadiem, jadi Ahmad Zaki. Jadi Belva, umur berapa 20 per mil itu kan? Iya memang. Orang yang seperti itu kan? Tapi idolanya begitu Pak. Pak, saya ini kan jadi juri yang Diplomat Success Challenge. Udah tahun ke-10 Pak. Wah. Bisnisnya udah gede Pak. Tahu nggak Pak? Mereka kalau ketemu saya, berapa harga pokok penjualan produkmu? Nggak ada yang bisa ngitung Pak. Masya Allah Pak. Wah, anak-anak sekarang kalau ide jago. IT jago Pak. Marketing jago. Mimpinya luar biasa. Bisnis prosesnya tidak lengkap. Anakku Pak kan punya perusahaan. Ditanya badan hukum udah ngerti Pak. Nggak ada PT begitu itu harus ada PT Pak minjemnya gitu Pak. Iya. Harga pokok penjualan Capex Opex ketukar-tukar Pak. Bayangin tuh bagaimana lu mau bertumbuh. One day lu harus ketemu investor harus lihat traction dong. Iya, mereka ngitung penjualan tinggal ngitung Pak. Untungmu berapa? Nggak ada yang bisa jawab Pak. Gimana bisa jawab untung kalau harga pokok penjualannya nggak bisa hitung? Ada gajinya sendiri, ada yang dihitung ketinggian, ada nggak dihitung, ada apa kepentingan pribadi dimasukkan jadi beban perusahaan. Coba. Iya. Wah, ilmunya kan bisa apapun, tapi literasi keuangannya parah loh Pak Herman. Nah itulah barangkali tugas kita. Kebetulan saya akuntan tuh Pak. Nih, ada 4 orang ya, anak-anak muda ya. Sekarang yang saya bilang, saya mau bikin perusahaan arang putih itu Pak, Bincotan. Wah, luar biasa Pak. 4 orang, bagi saham aja, repot mereka Pak. Kamu dapat berapa persen, kamu dapat berapa persen. Kan yang namanya shares itu kan tidak hanya uang cash atau ini kan. Ada, we have to value the skill, we have to value the network. Iya, saya ajarin semua Pak. Kenapa itu nyetor dikit lah? Dia kan yang paling tahu produk. Nah itu fungsi kita Pak. Itu fungsi kita. Jadi supaya balance ya. Oh iya. Terjadi keseimbangan. Oh iya. Kan? Nah itu harus diomongin dari awal. Kalau kita bikin PT apa kan itu di awal tuh. Jangan sampai kita kok nggak fair banget ya gitu. Iya. Waduh. Jadi saya di situ saya seneng banget Pak. Mereka manggil saya coach. Kadang-kadang tadi malam aja dari jam 9 datang. Coach, saya punya gini. Oh ya udah, oke. Kamu perlu siapa? Saya mau masuk ke bank
apa negara ini? Oh ya, kebetulan direksinya temanku, gitu-gitu aja Pak. And they love it so much. Jadi itulah fungsi kita Pak, fungsi saya. Jadi kalau Mas Helmy lihat masa depan Indonesia ini bagaimana? Supposed to be tahun 2021. Ya. Optimis. Optimis harus Pak. Apalagi vaksin, insya Allah lah ya. Kita berharap banyak vaksin ini berhasil Pak. Walaupun yang rebound sih ya, pasti rebound. Jadi saya pikir kalau kita mau bertumbuh ya, Pak Hermanto setuju ya, sekarang lah saatnya. This is time to invest. Ya, this is time to invest. Apa saja invest, kan kelihatan aja bisnis masa depan. Harus yang berhubungan dengan digital, energi terbarukan pasti bagus. Apa teknologi ya harus nggak mungkin lagi Pak tanpa teknologi. Tentang makanan, kuliner ya, industri pangan ya, industri kesehatan itu pasti take off. Yang ada hubungannya dengan higienis ya, kayak Bapak punya Clio, waduh saya pikir sih makin orang sadar, makin orang nggak sembarangan kan. Untuk minum, untuk makan gitu. Dan jadi properti pun properti udah mulai bertumbuh Pak. Bapak tahu nggak, begitu dengan work from home ya, saya kan membantu beberapa properti developer gede-gede nih Pak. Begitu work from home, kebutuhan rumahnya dibutuhkan Pak. Rumah yang benar-benar comfortable untuk bekerja. Tidak harus di tengah kota gitu ya? Nggak harus. Yang penting wifi-nya top Pak. Mau kerja di rumah, ini aja putus-putus kan mati kita Pak. Jadi menurut saya banyak hal yang kita bisa share. Dan kita juga mesti bersyukur ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Karena Indonesia ini kalau dari jumlah penduduk kan termasuk nomor 4 di dunia. Terbanyak. Tetapi kalau COVID ini kita juga ada prestasi ya. Saya dulu, waduh kalau Indonesia ini penduduk segitu banyak bisa mendekatin Amerika atau India itu kan, itu luar biasa Pak. Yang terjadi ekonomi segala bisa hancur kan. Tapi Indonesia masih bisa ya. Ini memang harus perlu diingatkan lah ya masyarakat supaya tetap ada jaga jarak, pakai masker. Betul. Jadi juga sering-sering cuci tangan. Jadi harus Pak. Kalau itu dilakukan ya kita nggak perlu paranoid ya terhadap COVID. Nggak perlu, Pak. Jadi banyak ya Mas Helmy, kalau saya lihat orang-orang karena COVID tidak mau melakukan apa-apa, terus hanya di rumah, terus putus asa ya. Hidupnya dari deposito. Makanya itu deposito kan semakin meningkat ya. Kalau ada. Tapi terbukti loh, deposito di bank-bank ini meningkat semua. Jumlah nasabahnya juga meningkat. Kan berarti ini sesuatu yang menurut saya sesungguhnya kita ini banyak nih yang berduit, tapi kita tidak mau investasi, tidak mau melakukan hal-hal yang produktif atau positif. Mesti Pak Herman terus datangi mereka, ngasih tahu. This is time. Saya masih invest. Saya punya perusahaan-perusahaan semua invest di tahun 2020 ini berjalan semua, nggak ada yang stop. Ya, jadi saya masih launching Kio Apartment di Surabaya. Iya. Oh iya? Terus habis ini nanti bulan 12 ini juga akan launching Arts 100-nya. Jadi semuanya berjalan. Hotel-hotel juga lagi ini dari masa perencanaan ya. Iya. Saya lihat hotel-hotel tertentu Pak. Saya terus terang, saya boleh nyebut nama ya. Saya kemarin ke Tentrem penuh ya Pak. Oh iya. Semarang, Jogja. Waduh. Saya bilang, jadi asal kita tahu aja tuh Pak, bidiknya bener gitu ya. Menerapkan COVID protokolnya baik gitu. Jadi saya pikir asal kita tahu Pak, ini kuncinya di mana sih? Banyak sekali hotel-hotel Pak. Penuh ya. Tapi ada juga hotel yang mati Pak. Ada padahal hotel, travel yang ini benar-benar bisnis yang paling terpukul karena COVID ini kan kita tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa berkumpul kan. Bapak ke Bali ya akhir tahun ya? Kita ketemu lah Pak. Udah bookingnya lama sekali bookingnya ya. Nanti telepon-teleponan. Ya nanti kita kongko-kongko ya. Kongko. Ya. Jadi harus begitu Pak. Ya. Terima kasih nih Mas Helmy kembali lagi atas kesediaan dan waktunya ya. Mungkin bisa kasih ini saran-saran atau advice ya, banyak sekali kan dalam masa pandemi ini yang mungkin kurang bersemangat. Jadi tip-tipnya supaya mereka juga punya bisnis yang masih kecil atau masih mau startup bisa punya kiat-kiatnya gitu. Jadi mungkin Mas Helmy. Jadi terima kasih Pak Hermanto Tanoko. Jadi menurut saya saatnya sekarang adalah bukan saatnya untuk mengeluh ya, bukan mengadu-ngadu, bukan curhat. Karena semua orang punya persoalan.
Ya, jadi sekarang kita harus bangkit. Ya, jadi nggak semuanya juga rebahan gitu. Jadi ada bisnis juga bertumbuh. Nah, untuk yang sekarang mendadak punya waktu gitu, karena work from home, karena learn from home, salah satu yang harus dimanfaatkan itu adalah sekaranglah saatnya untuk belajar. Ya, dan sekarang, waduh, belajarnya gampang banget. Dari beliau langsung loh. Wah, dan free, iya kan? Free, gitu. Kadang-kadang kalau Anda masuk yang free wifi nggak bayar tuh, dapat ilmu-ilmu dari orang yang terbaik. Tiba-tiba beliau punya waktu tuh. Jadi menurut saya lengkapin ya. Anda harus melakukan capacity building ya. Anda lihat apa sih kurangnya? Oh, saya kurang pemahaman digital, belajar. Oh, saya nggak bisa bikin deck, nggak bisa bikin proposal, belajar. Oh, saya nggak bisa presentasi meyakinkan kepada investor, belajar. Jadi waktunya belajar nih. Bagaimana belajar e-commerce, harus tuh. Bagaimana membuat video yang meyakinkan, bagaimana membuat grafis-grafis yang meyakinkan. Banyak banget. Dan siapa bilang peluang itu tidak ada? Bukankah di balik sebuah musibah sekalipun ya itu ada sebuah peluang, asal kita jeli. Tiba-tiba banyak sekali bisnis yang bertumbuh ya Pak. Betul. Iya kan? Betul. Properti sekarang lagi mulai, waduh, asal tahu aja caranya. Saya kemarin ada membantu satu properti, hari pertama sold out, habis tuh 500 rumah sekian. Wow. Jadi siapa bilang gitu? Ada aja. Ya. Justru sekarang time to buy karena harga properti lagi murah dan bunga banknya juga lagi murah. Betul kan Pak ya? Betul. Time to buy. Ya. Ya, asal Anda tahu aja gitu ya. Jadi menurut saya sih banyak sekali peluang. Oleh karena itu Anda harus terkoneksi dengan informasi, terkoneksi dengan orang-orang. Ya Pak, beliau mau punya perusahaan PE gitu, private equity gitu. Jadi kalau punya bisnis yang gede, siapa bilang nggak ada investor? Saya membuat 3 perusahaan during the COVID time ini, COVID-19 time, investornya ada yang dari luar negeri, ada yang venture capital, ada unicorn masuk ke perusahaan saya. Ya, siapa bilang tidak ada investasi bertumbuh, tapi harus jeli melihat peluang ke depan. Makanan, minuman, kesehatan, kecantikan, semuanya berbau online. Anda tahu yang pemilik Zoom aja mendadak menjadi orang terkaya di dunia gitu, karena semuanya orang online. Ya, jadi rumah yang memang sesuai dengan speknya itu adalah orang lama nih nggak beli properti kan, tapi ini begitu ditahan, selesai. Setelah setiap krisis pasti ada rebound. Trust me. Ya, setelah kita kan ini kejadian kita Pak 98, 2008. Ya. Itu siklusnya 10 tahun sekali itu. Betul. Dan sekarang terjadi 2019. Ya, saya pikir pasti akan. Dan sekarang reboundnya udah mulai kelihatan. Harga saham udah naik ya Pak ya? Naik. Jangan-jangan udah hampir kembali. Udah hampir kembali. Jangan-jangan Clio harga sahamnya udah naik lagi. Terlambat saya beli kali gitu. Jadi wah rebound begitu-gitu election Amerika selesai rebound ya. Ada sensitivity ya kayak gitu. Jadi teruslah belajar, teruslah mencari pengetahuan, insya Allah ya. Pasti nggak mungkin kita batam terus. Terima kasih, ini saran-saran yang sungguh luar biasa. Sobat sukses, kalau melihat sebuah video yang positif, yang bagus, perlu diulang beberapa kali ya. Jadi jangan hanya lihat sekali. Ini tadi saran-saran dari Mas Helmi ini sungguh luar biasa. Di dalam keterpurukan, di dalam pandemi ini, jangan berputus asa dan harus mempunyai pikiran yang positif, mau terus belajar, karena sekarang belajar di YouTube, mau dari sosial media, di mana-mana, ini kan free. Gratis. Jadi tinggal bagaimana setelah belajar, action. Jangan lupa untuk action. Jadi banyak orang yang setelah belajar akhirnya juga menunggu dan tidak melakukan apa-apa, nggak bisa. Karena tadi Mas Helmi sudah cerita nih, banyak sekali peluang-peluang yang terbuka di zaman saat ini ya, dengan semakin bertumbuhnya teknologi. Jadi sekarang yang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, yang kecil ini bisa mengalahkan yang besar dengan suatu ide yang brilian dan kecepatan yang luar biasa. Jadi tetap kembangkan diri Anda sehingga bisa menjadi entrepreneur yang sukses. Amin. Sehingga Indonesia punya ekonomi bisa bangkit, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Itulah tujuan dari podcast seperti yang Mas Helmi lakukan ya, yang saya lakukan. Kami mau berbagi supaya Indonesia bisa semakin kuat, sehat, dan menjadi kebanggaan kita semua.
Amin. Stay humble, stay positive, and stay on fire.